adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 la. Yeah. Shalom adik-adik Joel Kids. Nah, sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa dulu ya. Ikutin Kak Sasa berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mengucap syukur karena masih bisa ibadah online Joel Kids. Tuhan, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik yang masih duduk, ayo kita berdiri ya. Ya kita sama-sama mau nyembah Tuhan. Kita mau bersuka cita. Ayo adik-adik. Ayo. Tepuk tangan di atas kepala ya. Suaranya yang keras ya adik-adik. Hari ini ku bersuka di dalam-Mu, oh Yesusku, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidupku. Kan memuji dan
dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala yang kau berbuat. Dengan segenap kekuatan menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan. Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, menerima kasih untuk segala yang kau berbuat. Dengan segenap kekuatan menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk. Yeay. Nah adik-adik, karena dari tadi kita udah bersemangat, yuk kita sama-sama semangat lagi ya. Ayo adik-adik, kita mau puji Tuhan lagi, semuanya tepuk tangan di atas kepala ya. Yang masih duduk, bangun berdiri ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau Yesus kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau Yesus kehidupanku. Naik. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Ayo adik-adik, kita mau arahkan hati kita mau sembah Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau sembah Tuhan bareng-bareng ya. Yuk kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya.
berdoa ya. Tuhan Yesus, Terima kasih. kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami mulai dari kecil mengerti apa isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, kita bertemu lagi di negeri Lautan Kasih. Nah, minggu yang lalu kita sudah menyaksikan kisah-kisah tentang warga negeri Lautan Kasih yang sedang belajar untuk mengasihi. Saat ini ada salah satu warga negeri Lautan Kasih yang dijauhi teman-temannya karena dia selalu dianggap melukai mereka. Siapa ya namanya? Oh, namanya si Krabby, kepiting merah. Nah, sekarang yuk kita saksikan kisah si Krabby, kepiting merah. Starla sedang bersantai dan bernyanyi. Dan datanglah Krabby menyapa Starla sambil mencolek Starla. Halo Starla. Aduh, Krabby datang-datang cubit aku. Iya Starla, Krabby itu suka mencubit-cubit kita. Kalau gitu kita beritahu teman-teman yang lain supaya tidak disakiti Krabby. Starla memberitahu teman-temannya supaya tidak dekat-dekat dengan Krabby. Akhirnya, semua warga negeri Lautan Kasih menjauhi Krabby, si kepiting merah. Halo teman-teman. Hei teman-teman, ingat kan pesan dari Starla? Kalau Krabby datang, kita harus cepat-cepat lari. Ayo lari. Datanglah Krabby hendak menolong Dory. Jangan sakiti aku. Dori, aku ingin menolongmu. Bohong. Kamu pasti mau menyakiti aku. Mentang-mentang aku tidak bisa bergerak. Tidak, Dori. Aku tidak akan menyakitimu. Benar Dory, Krabby ingin menolongmu. Tapi capit Krabby nanti menyakitiku. Kata teman-teman, Krabby sering mencubit dengan capitnya. Dory, kenapa kamu? Aku terjepit. Tolong aku, Teng. Iya, kamu diam dulu di situ. Akhirnya Dory dapat dikeluarkan dari terumbu karang. Tetapi Dory tidak bisa berenang karena siripnya terluka oleh terumbu karang. Teman-teman, bolehkah aku menolong Dory? Stop, kami tidak butuh pertolonganmu karena kamu akan menyakiti kami. Teman-teman, biarkan si Krabby menolong Dory. Jangan, karena capit Krabby akan melukai Dory. Krabby, kamu jangan bersedih. Teman-temanmu tidak mau ditolong karena takut dengan capitmu. Maafkan aku teman-teman, bila aku selama ini menyakitin kalian. Dengar perkataan Krabby, teman-temannya memaafkan Krabby dan menaruh tubuh Dory di atas punggung Krabby. Si Krabby menggendong Dory sampai ke rumah Dory. Sejak saat itu, Krabby disukai teman-temannya karena Krabby tidak menyimpan kesalahan teman-temannya. Dari cerita ini kita dapat belajar tentang kasih yang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sampai jumpa di cerita Negeri Lautan Kasih berikutnya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Baik? Oke, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalian sudah siap? Oke, semuanya silakan duduk yang rapi, semuanya lipat tangannya. Dengerin Kak J mau cerita ya. Hari ini Kak J mau cerita tentang salah satu orang yang namanya adalah Yusuf. Hari ini Kak J mau cerita tentang kesabaran, tentang memaafkan, tentang mengasihi. Kira-kira apa sih yang Yusuf alami?
kok Kak Joy sampai ambil ceritanya dari Yusuf? Adik-adik, Yusuf adalah anak kesayangannya Yakub, Bapak Yakub. Kemudian Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, adik-adik. Dia bahkan dimasukkan ke dalam sumur. Dia bahkan kemudian dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, adik-adik. Di Mesir pun Yusuf nggak enak-enak, adik-adik. Dia jadi budak. Budak itu apa sih, Kak? Budak itu adalah orang yang kerja tapi nggak dibayar. Cuma dikasih makan tapi nggak dibayar. Yusuf kerja jadi budak di Mesir, adik-adik. Nggak cuma situ toh, adik-adik. Yusuf diomongin yang ndak-ndak, difitnah Yusuf. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun Yusuf ndak kemudian hidup enak, adik-adik. Di dalam penjara pun Yusuf masih dilupakan, adik-adik. Bayangkan, mulai dari dimasukkan ke dalam sumur, kemudian Yusuf dijual, kemudian Yusuf dijadikan budak, kemudian Yusuf difitnah, dimasukkan penjara, juga dilupakan, adik-adik. Kalau menjadi Yusuf, pasti kalian bakal marah sama saudara-saudara kalian. Pasti kalau Kak Joy jadi Yusuf, Kak Joy pasti marah sama saudara-saudara Kak Joy. Yusuf kok masa dimasukkan ke dalam sumur kemudian dijual, adik-adik. Bayangkan. Tapi hebatnya Yusuf adalah Yusuf memaafkan. Yusuf mempunyai kasih dari Tuhan, sehingga Yusuf juga bisa mengasihi, adik-adik. Yusuf mempunyai kasih dari Tuhan, sehingga Yusuf memaafkan, sehingga Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya. Siapa yang di sini ketika kalian sedang main, kemudian digangguin sama teman kalian, terus kemudian kalian marah sama teman kalian, adik-adik. Kalian bilang, apa sih, jangan ganggu aku. Terus kemudian kalian marah sama mereka. Misalnya kalian lagi mainan Lego, kalian lagi membuat bangunan, terus kemudian dihancurin sama teman kalian. Kalian pasti marah kan? Sama, adik-adik. Kak Joy juga pasti marah. Tapi kita juga harus punya yang namanya kasih. Kasih dari mana, Kak? Dari Tuhan. Agar kita bisa memaafkan, adik-adik. Kita tidak boleh menyimpan dendam. Kak, dendam itu apa sih, Kak? Dendam itu misalnya adik-adik marah nih sama teman-teman adik-adik, tapi adik-adik tidak berani untuk gangguin dia lagi. Adik-adik cuma simpan dalam hati aja. Kalian marah di dalam hati, itu namanya dendam, adik-adik. Itu tidak baik. Kita harus belajar yang namanya memaafkan dan mengasihi. Karena di Mazmur 37 ayat 1 berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ketika kalian digangguin sama teman kalian, ketika kalian dituduh sama kakak kalian, wah, mah, adik gak belajar tapi adik malah mainan handphone. Misalnya, kita gak boleh marah, adik. Kita gak boleh menyimpan dendam, kita gak boleh iri hati, kita gak boleh marah. Tapi kita harus yang namanya tadi apa? Memaafkan. Kenapa sih, Kak, memaafkan itu penting, Kak? Karena ketika kita bisa memaafkan, adik-adik, Tuhan Yesus itu juga memaafkan kita. Siapa yang di sini merasa bersalah? Siapa yang di sini punya salah? Saya. Semuanya pasti punya salah, kan? Nah, ketika kita, adik-adik ya, dengerin nih, ketika kita memaafkan teman kita yang sedang bersalah kepada kita, yang mengganggu kita, yang nakalin kita, ketika kita memaafkan, Tuhan Yesus juga memaafkan kita, adik-adik. Itulah kenapa kita perlu untuk memaafkan, agar Tuhan juga bisa memaafkan kesalahan kita. Karena itulah, adik-adik, Kak Joy mau ajak hari ini, kalian ingat, ketika misalnya kalian lagi digangguin nih sama teman kalian lagi dinakalin, atau ketika tiba-tiba kalian sedang mainin phone, terus mamah kalian manggil, kalian gak boleh marah, adik-adik. Kak Joy mau ngajarin dari ini untuk kita mengasihi dan kita mampu untuk memaafkan. Karena apa? Karena ketika kita memaafkan,
Tuhan Yesus juga memaafkan hidup kita. Kita tidak boleh menyimpan dendam adik-adik. Hari ini Kak Ajay mau ajak yuk kita katakan Mazmur 37 ayat 1. Ayat hafalannya bareng-bareng yuk. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Hebat. Kalau gitu ingat ayat hafalannya hari ini ya. Dan juga ingat tadi apa? Kita tidak boleh menyimpan dendam. Kita tidak boleh marah. Dan kita harus memaafkan dan mengasihi. Kalau gitu Kak ajak semuanya untuk lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk memaafkan dan mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan Yesus, tanamkan benih firman-Mu ke dalam hati kami, biar bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Wah, keren banget nih mereka. Bisa memaafkan orang yang menyakiti dia. Wah, aku harus belajar nih seperti itu. Kak Shirley. Keren. Kak Shirley. Kak Shirley. Hai Profesor. Dari tadi dipanggil, seru amat sih. Maaf Prof, aku nggak dengar. Nih loh, Kak Seri itu lagi nonton ini nih, keren. Drama Negeri Lautan Kasih. Wah, memang isinya ceritanya tentang apa, Kak? Jadi, nih loh kerennya ya, mereka ini memaafkan si Krabby yang selama ini selalu menyakiti dia. Menyakiti teman-teman yang lain. Tapi mau memaafkan. Iya. Wah, Udah Profesor jadi... disakiti tapi bisa memaafkan. Keren kan? Iya, Keren jadi kan? Profesor jadi inget nih sebuah ayat. Sama-sama ya dengan adik-adik ya. Yuk kita buka ya. Aha, Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, Keren. Kak Shirley sudah inget gak? Ingat Kak. Sama-sama ya sekali lagi dengan adik-adik ya. Oke Prof. Ayo adik-adik kita sama-sama ya. Aha, Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, kita harus saling memaafkan ya Kak Shirley ya. Betul itu. Adik-adik di rumah Profesor. juga. Iya. Hari ini kita belajar untuk memaafkan semua orang yang sudah menyakiti kita. Betul kan, Prof? Betul, sepakat, setuju. Oke. Kak Sally mau bagi-bagi hadiah nih, Prof. Wah, untuk Profesor? Bukanlah, buat adik-adik yang di rumah. Wah, gimana caranya Kak Shirley? Jadi, adik-adik yang di rumah perhatiin ya. Kalian buat video tentang
ayat hafalan tadi yang dibagikan oleh profesor. Lalu kalian dapat mengirimkan videonya di link di bawah ini. Gitu, Prof. Kita tunggu ya kirimannya. Oke, dah. Sampai jumpa adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Prayerman. Kalau misalnya bertemu dengan Prayerman, hari ini Prayerman ajak kalian untuk sekali lagi berdoa bagi bangsa Indonesia. Prayerman percaya adik-adik yang di rumah yang menonton ibadah online Joel Kids sekarang adalah anak-anak yang mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi Prayerman ajak untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita benar-benar percaya Indonesia diselamatkan dan Indonesia dipulihkan. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Selamatkanlah Indonesia, curahkan rohmu ke atas bangsaku, pulihkanlah Indonesia, nyatakan kemuliaanmu. Sama-sama katakan selamatkanlah Indonesia, curahkan rohmu ke atas bangsaku, pulihkanlah Indonesia, nyatakan kemuliaanmu. Mari sama-sama selamatkanlah. Sekali lagi kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami benar-benar percaya Tuhan, Engkau yang selamatkan, Engkau pulihkan, Engkau curahkan rohmu atas bangsa Indonesia, dan Engkau nyatakan kemuliaanmu atas bangsa Indonesia. Biar hari ini menjadi deklarasi setiap kami, setiap yang kami nyanyikan benar-benar terjadi. Dan kami percaya Tuhan, biarlah perlindungan yang dari Maha Tinggi Engkau turunkan atas bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang berjaga-jaga, dan kami tidak usah khawatir akan mara bahaya, sebab Shalom-Mu turun atas setiap hidup kami. Kami tidak usah khawatir akan apapun, sebab Engkau Allah Immanuel yang bersama dengan kami ini Tuhan. Kami percaya dengan sungguh Tuhan. Biar Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas Indonesia, atas Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, biar setiap doa yang hari ini kami naikkan terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan sama-sama ada yang sudah berdoa dan percaya, sama-sama katakan amin. Nah, ada yang di rumah, jangan lupa tetap semangat berdoa bagi bangsa Indonesia. Jangan cuma berdoa hanya kalau misalnya bertemu dengan Prayerman, tapi setiap hari kita harus berdoa. Kita berdoa saat kita sedih ataupun kita lagi senang, kita tetap berdoa. Kita tetap punya hubungan bersama dengan Tuhan, dan kita tetap berdoa bagi bangsa Indonesia. Ya adik-adik, Prayerman tinggal dulu ya. Dadah. Nah, adik-adik, setelah adik-adik memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, dan juga melihat mini drama dengan tema kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita sekarang mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, berkati anak-anak yang ada di rumah dan juga teman-teman kami yang menonton kebaktian anak secara online ini Tuhan. Tuhan, biarkan Engkau sendiri yang memberikan hati yang tidak pemarah dan juga yang tidak menyimpan kesalahan orang lain kepada kami semuanya. Biar kami mempunyai hati yang mudah mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima
berkat yang terbaik daripada Tuhan dari hari ini sampai minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa minggu depan kita beribadah bersama-sama. Shalom, dadah. Sampai jumpa lagi.